Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron Asmara Dua Dunia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, ternyata Kirana berhasil mengambil gelang pusaka dari tangan Jepri. Kirana menutup mata Jepri dan pura-pura membawa Jepri ke kamar. Perlahan-lahan Kirana membuka jas yang dipakai Jepri dan Kirana membuka kancing lengan bajunya. Padahal Kirana perlahan-lahan membuka gelang itu hingga akhirnya berhasil. Kirana meninggalkan Jepri sendirian di kamarnya. Jepri pun menyadarinya kalau gelangnya sudah tidak di tangannya lagi. Jepri marah besar karena tahu Kirana sudah berhasil menipunya. Di adegan selanjutnya, Niko akan mengeluarkan ilmu sarga untuk Rian. Hingga Niko kehabisan tenaganya dan terkulai lemas. Rian dan Niko sudah menyuruh Silpi dan Erpan untuk meninggalkan mereka berdua saja. Dan itu membuat Rian leluasa untuk bisa menghisap darah Niko. Tapi sayangnya Aurel keburu datang melihat Rian yang akan menghisap darah Niko. Tapi Rian pura-pura ingin mengobati Niko. Aurel mengajak Rian untuk membawa Niko ke kamarnya. Aurel nampak khawatir dengan keadaan Niko sekarang ini. Tapi Niko mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Aurel kelihatan takut karena Bularas menelponnya untuk buru-buru ke toko. Aurel pamit pada Niko. Saat Aurel hendak pergi, Niko menarik tangan Aurel dan mencium pipi Aurel. Aurel pun jadi tersipu malu ya guys. Di sini Niko pun mengatakan itu kan yang dilakukan manusia pada umumnya, ujar Niko tanpa dosa ya. Dan Aurel pun buru-buru pergi berpamitan kepada Niko. Rian awalnya ingin mengantar Aurel, tapi Aurel menolaknya dengan kasar karena Aurel takut kalau Rian akan menggigitnya lagi. Namun di lain hal, Kirana tengah melakukan percobaan untuk merubah dirinya menggunakan mantra-mantra yang telah diberikan Sasa palsu. Saat itu Kirana merasakan sesuatu yang hebat pada dirinya. Nathan dan Sasa menunggunya di luar kamar. Merasa kaget, hampir saja Nathan mau masuk ke kamar Kirana, tapi Sasa melarangnya. Dan akhirnya Kirana keluar dari kamarnya dengan wajah dan penampilan yang sangat mirip dengan Aurel. Bahkan menurut Nathan itu sangat sempurna. Kirana tersenyum puas. Tapi Sasa mengingatkan pada Kirana agar tidak senang dulu, karena bisa saja sewaktu-waktu kamu berubah wujud semula. Ujar Sasa. Jika kamu merasakan gatal di pergelangan tanganmu, kamu harus segera pergi, karena itu tandanya Kirana akan berubah wujud aslinya. Ya, aku mengerti, ucap Kirana. Kirana berujar dengan wujudnya Aurel ini, Kirana akan mengadu domba Niko dan Aurel. Oke guys, apa yang akan dilakukan Kirana dengan hubungan asmara Niko dan Aurel? Saat di perjalanan, Aurel merasakan ada yang membuntutinya. Aurel merasa kalau Rian yang membuntutinya. Mungkin karena Rian pasti sakit hati dengan ucapanku tadi. Tapi ternyata di saat Aurel melihat Rian tepat berada di hadapannya, seolah-olah ingin menyerangnya. Padahal Rian ingin menangkis serangan Nathan pada Aurel.
Aurel merasa sangat bersalah karena sudah menyangka kalau Ryan yang akan menyerangnya tadi. Nathan menyuruh Ryan jangan menghalanginya menyerang Aurel. Namun, jawaban Ryan sangat mengejutkan Aurel. "Selama aku masih hidup, jangan harap bisa menyentuh Aurel," ujar Ryan. Dan adegan saling serang pun terjadi. Aurel tidak menyangka Ryan akan melindunginya. Padahal dia sudah menyakiti hatinya Ryan dengan ucapannya tadi. Di sisi lain, motornya Reno mogok di tengah jalan. Terpaksa Aurel palsu disuruh turun oleh Reno karena tadi Kirana telah pergi ke tokonya Bularas dan memanggil Bularas dengan sebutan Bunda. Kirana mengakui kalau dia telah diserang vampir. Bularas pun merasa khawatir. Bularas menyuruh Reno untuk mengantarkan Aurel pulang ke rumahnya saja. Namun di saat Reno tengah mengantarkan Aurel palsu ke rumah, Aurel yang asli pun telah tiba di toko Bularas. Lantas siapakah tadi yang diantar oleh Reno pulang ke rumah? "Apakah ada orang yang mirip sekali denganku?" ujar Aurel kepada Bularas. Di saat Reno membongkar motornya, Kirana mengambil sebongkah batu untuk menghabisi Reno. Sayangnya, di saat Reno akan diserang oleh Kirana, handphonenya Reno berdering dan mengangkatnya. Bularas mencoba beritahukan Reno kalau yang dibawa Reno adalah Aurel palsu, karena Aurel yang asli sedang bersama Bularas. Handphonenya Reno ternyata lobet dan tidak bisa mengatakan semuanya kepada Reno, hanya mendengar kalau itu Aurel palsu. Reno lanjutkan betulkan motornya lagi. Kirana ingin menyerang Reno kembali. Silpi datang tiba-tiba dan menyapa Reno. Kirana merasa salting karena bisa saja Silpi mencium aroma vampir dari tubuhnya. Benar saja Silpi mengatakan kepada Reno kalau Silpi mencium aroma vampir. Mungkin dari Aurel karena dia tadi habis diserang vampir, ujar Reno. "Siapa yang nyerang Kak Aurel? Apakah Niko atau Ryan?" ujar Silpi. Kirana hanya diam saja. Reno asal berucap, "Mungkin Mas Kaku yang nyerang Aurel, makanya Kak Aurel malu mengatakannya," ujar si Reno. "Baiklah, aku pulang dulu, aku akan tanyakan kenapa Kak Niko menyerang Kak Aurel," ujar Silpi. Setelah Silpi pergi, Kirana merasa tangannya gatal. Benar saja, Kirana berubah ke wujud aslinya. Saat Reno berbalik, Kirana buru-buru kabur, takut ketahuan sama Reno. Reno memanggil-manggil Aurel. Bularas yang menelpon Reno merasa khawatir karena Reno tidak bisa dihubungi. Bularas menelpon Pok Nur, siapa tahu Reno sudah sampai di rumah. Tapi Pok Nur mengatakan kalau Reno belum datang. Bularas dan Aurel semakin khawatir. Bularas mengajak Aurel untuk pulang saja dan buru-buru menutup tokonya. Silpi merasa penasaran. Siapakah yang telah menyerang Aurel? Silpi ingin cepat-cepat sampai di rumahnya karena ingin bertanya kepada Niko dan kepada Ryan. Oke guys, makin seru saja alur ceritanya. Semakin bikin penasaran. Jangan lupa saksikan kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya. Oke guys, rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.